Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada semua teman-teman media. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman media yang menerima undangan dari forum ini yang mendadak sebetulnya ya. Karena kita semua juga sebenarnya serba mendadak di sini. Awalnya saya bercerita aja pertemuan saya artinya bergabung di dalam forum ini semata-mata karena ketertarikan saya sama gerakan yang bawa nama IKN. Tapi waktu saya pelajari siapa teman-teman ini sekarang yang menjadi menjadi pengurus ya, menjadi pengurus forum kita bersama ini. Semua pemahamannya tentang IKN itu sama gitu. Jadi saya mungkin harus mundur cerita kenapa saya tertarik dengan IKN. Sejak 2007 itu saya sudah berusukan di IKN, khusus di Kalimantan Timur sebetulnya, tapi khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu saya udah di sana dari tahun 2007. Yang mana waktu itu belum lama dimekarkan kan jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi saya udah ke hampir keliling ke seluruh wilayah di Kalimantan Timur, tapi saya banyak bergerak di Penajam Pasir Utara itu. Lama saya bukan tinggalin, maksudnya ya saya terus berusaha di sana. Tahu-tahu saya dengar waktu rencana Pak Jokowi pemerintah mau pindah ibu kota itu, saya merinding sekali setelah diputuskan di Penajam Pasir Utara, yang mana saya melihat bahwa pemilihan tempat itu sangat tepat karena masyarakat di sana itu sebetulnya kalau saya belajar dari warga di Kalimantan Timur lainnya, itu yang paling siap menerima orang dari luar itu ya Penajam itu gitu. Artinya kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, bahkan sama orang-orang di Samarinda aja itu warga di Penajam lebih humble gitu. Mereka lebih bisa menerima pendatang, adaptasinya itu sangat bersahabat gitu. Jadi itu yang ada di pemikiran saya selama ini. Makanya waktu dalam perjalanan pembangunan IKN ini banyak yang ini saya selalu kalau bicara soal warga di Kalimantan, saya selalu agak sensitif gitu, karena saya merasa karena saya besar tinggal di Jakarta, jadi saya merasa mereka itu sangat kurang informasi dari pusat. Artinya banyak ketertinggalan itu, kesenjangan informasi yang padahal sebenarnya dia kan tinggal nggak jauh-jauh juga ya. Artinya kalau terbang ke Jakarta itu kan hanya 2 jam gitu.
kalau dibanding Papua. Tapi ke kesenjangan komunikasi itu begitu jauh menurut saya, seperti itu. Jadi saya ikut senang sekali untuk mereka pada saat pemerintah memutuskan ibu kota itu dibangun di sana, karena itu sangat berarti buat mereka, dan jadi dari sisi keadilan ke pemerataan pembangunan itu akan sangat berguna di kemudian hari. Ya mudah-mudahan harapan saya semua warga negara Indonesia itu bisa ikut mendorong itu, mendukung, artinya pindah ke Kalimantan itu sesuatu yang sangat positif untuk bangsa ini, karena ya kalau masih ada kekurangan soal pembangunan itu kan proses, nggak mungkin ibu kota negara itu dibangun dalam 5 tahun aja, itu udah luar biasa kalau menurut saya ya. Karena kalau kita belajar dari Amerika itu yang udah merdeka lebih dari 200 tahun, pindahin ibu kota ke Washington DC kan memerlukan waktu juga gitu. Dulu kan ibu kotanya sebetulnya di New York, sekarang di Washington DC, dan New York itu enggak menjadi kota mati, malahan jadi kota perdagangan yang mana menjadi satu kebanggaan juga gitu buat negara itu gitu. Jadi harapan saya IKN itu juga nanti bisa seperti artinya ibu kota negara yang kekuatannya bisa seperti Washington DC seperti itu. Ya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi saya pikir saya cukup penjelasan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.